Halo, selamat pagi. Di sini saya Akim Nurbani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana graf sebagai representasi jaringan. Pertama kita mulai apa itu graf. Dari graf sendiri, suatu graf G terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik tidak kosong yang kita simbolkan sebagai VG, VG, dan himpunan garis-garis yang kita simbolkan sebagai EG. Nah, setiap garis berhubungan antara satu atau dua titik. Nah, jadi titik-titik ini saling dihubungkan lewat garis. Nah, untuk titik-titik tersebut itu dinamakan titik ujung. Nah, garis yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung disebut loop. Jadi dia cuma punya satu titik, tapi terdapat garis yang melengkung kembali ke titik tersebut. Nah, untuk dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama disebut garis paralel. Berdasarkan jenis garisnya, graf dapat dibagi menjadi dua, ada graf berarah dan tak berarah. Untuk graf berarah sendiri, yaitu semua garisnya memiliki arah yang menunjukkan titik asal dan tujuan garis yang bersangkutan. Nah, untuk graf yang tak berarah jika semua garisnya tidak memiliki arah. Untuk berdasarkan label garisnya, graf dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang berlabel dan tidak berlabel. Nah, untuk yang berlabel, setiap garis diasosiasikan dengan suatu bilangan real yang menghubungkan bobot hubungan antara kedua titik. Untuk yang tidak berlabel, garis yang menghubungkan kedua titik tidak menyatakan bobot atau kualitas hubungan tersebut. Nah, jadi garis ini hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa kedua titik tersebut mempunyai saling berhubungan lah istilahnya. Langsung aja kita ke contoh. Jadi ada 7 kota A sampai G. Nah, yang beberapa diantaranya dapat dihubungkan secara langsung dengan jalan darat. Hubungan langsung jarak darat itu dapat dilakukan sebagai berikut: A dengan BD, B dengan D, C dengan B, E dengan F. Nah, hubungan jalan darat ini kita simpulkan sebagai garis. Jadi, dan kota sebagai titik. Jadi, seperti kita ketahui, A dengan BD, jadi A berhubungan dengan titik B dan D. Nah, B dan D ini saling berhubungan, dan C dan B saling berhubungan antara dua titik ini. Jadi seperti yang kita ketahui, A paralel dengan B dan D, dan B paralel dengan C dan D. Nah, untuk EF sendiri dia terpisah karena tidak saling berhubungan dengan ABCD. Nah, untuk grafnya seperti gambar seperti ini. Selanjutnya adalah subgraf. Konsep subgraf ini sendiri ini sama seperti himpunan bagian. Seperti kita ketahui, dalam teori himpunan A dikatakan merupakan himpunan B hanya bila setiap anggota A merupakan anggota B. Nah, jadi apabila seluruh bagian A ini terdapat di bagian B, maka A merupakan himpunan B. Nah, karena graf merupakan suatu himpunan yang terdiri dari titik dan garis, maka H dikatakan subgraf G jika semua titik dan garis H merupakan titik dan garis G. Misal, G adalah suatu graf H dikatakan subgraf G apabila PH subgraf himpunan VG, EH-nya merupakan himpunan EG, dan setiap garis dalam H mempunyai titik ujung yang sama dengan garis yang terdapat dalam G. Untuk contohnya, kita lihat gambar ini. Seperti yang kita lihat, apakah H merupakan subgraf G? Seperti yang kita ketahui, di VH-nya sendiri, V2 dan V3 terdapat pada G. Jadi VH merupakan himpunan dari VG. Untuk
Untuk EH-nya sendiri juga terdapat di dalam EG, yaitu E4, loop E4. Jadi dapat kita simpulkan EH merupakan himpunan dari EG. Jadi H merupakan subgraf dari G. Selanjutnya adalah derajat. Misalkan V dalam titik suatu graf G, derajat titik V atau dV adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V. Dan garis suatu loop dihitung 2 kali. Derajat total G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Nah, jadi derajat ini lebih tepatnya garis yang berhubungan di dalam suatu titik. Langsung saja ke contoh. Nah, tentukan derajat tiap titik-titik dalam graf pada gambar di bawah. Nah, dan tentukan derajat totalnya. Pertama kita lihat derajat V1. Di dalam V1 terdapat 3 garis. Yang pertama E1, E2, E3. Untuk E1 sendiri karena loop itu dianggap menjadi 2. Jadi derajat pada V1 kita anggap 4. Dan untuk derajat V2 terdapat 2 garis, yaitu E2 dan E3. Untuk derajat V3 dan V5 itu satu dikarenakan kedua hal ini saling berhubungan. Untuk derajat dV4, derajat dV4 sendiri ini cuma 1 dikarenakan loop, jadi kita anggap sebagai 2. Untuk derajat V6 karena tidak terdapat garis, jadi kita jadikan 0. Untuk derajat totalnya yaitu derajat 1 derajat totalnya yaitu 8, yaitu 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2. Nah, untuk sirkuit Euler dan Hamilton, pertama kita bahas dulu walk, path, atau sirkuit. Jadi dalam suatu graf itu terdapat V dan Euler Nah, untuk walk sendiri kita ubah V-nya menjadi W. Nah, apabila semua garis berbeda, maka path V kita ubah menjadi W. Nah, ketika path V diubah menjadi W, kita lihat apa semua titik berbeda atau titik awal dan titik akhir sama. Apabila semua titik berbeda, maka path merupakan path sederhana. Sedangkan apabila titik awal dan titik akhir sama, itu merupakan sirkuit. Nah, di dalam sirkuit sendiri, apabila semua titik berbeda kecuali yang di awal titik akhir, maka dianggap sebagai sirkuit sederhana. Sedangkan untuk path sederhana, apabila titik awal dan titik akhir sama, maka dianggap sebagai sirkuit sederhana. Contoh, tentukan mana di antara barisan titik dan garis pada gambar di bawah yang merupakan walk, path sederhana, sirkuit, dan sirkuit sederhana. Nah, kita di sini untuk titik awalnya kita asumsikan sebagai V1 dan titik akhirnya V4. Untuk garisnya ada E1, E3, E4, dan E5 yang ada dan terdapat titik muncul berulang atau looping pada V3. Jadi pada barisan tersebut jadi barisan V1 sampai V4 ini kita anggap path dari path dan mempunyai panjang sebagai 4. Misal G adalah suatu graf. Dua titik V dan W dalam graf G dikatakan terhubung bila dan ada walk dari V ke W
Nah, graf G dikatakan terhubung bila dan hanya setiap dua titik dalam G terhubung. Graf G dikatakan tidak terhubung apabila ada dua titik dalam G yang tidak terhubung. Nah, sirkuit Euler G adalah sirkuit di mana setiap titik dalam G muncul paling sedikit sekali dan setiap garis dalam G muncul tepat satu kali. Untuk suatu graf yang terhubung dengan G disebut sirkuit Hamilton apabila ada sirkuit yang mengunjungi setiap titiknya tepat satu kali. Untuk perbedaan sirkuit Euler dan Hamilton sendiri, sirkuit Euler semua garis harus dilalui tepat satu kali, sedangkan semua titiknya tidak boleh dikunjungi lebih satu kali. Sebaliknya untuk sirkuit Hamilton semua titik harus dikunjungi tepat satu kali dan tidak harus melalui semua garisnya. Nah, dan dalam sirkuit Euler sendiri yang dipentingkan adalah garisnya. Sebaliknya dalam Hamilton yang dipentingkan adalah kunjungan pada titik. Nah, untuk sirkuit Euler dapat dideteksi dengan mudah. Graf G adalah sirkuit Euler apabila setiap titik memiliki derajat genap. Sebaliknya tidak ada implikasi dua arah yang menjelaskan syarat tentang adanya sirkuit Hamilton. Untuk penerapan sirkuit Hamilton sendiri sering dijumpai dalam masalah traveling salesperson problem. Diketahui beberapa kota beserta dengan jalan dan jarak antar kota. Apabila seseorang hendak berkeliling dan mengunjungi setiap kota tepat satu kali, dimulai dan diakhiri dari kota yang sama, masalahnya adalah jalur mana yang harus ia lalui agar total jarak perjalanannya minimum. Untuk pengertian walk path circuit dalam graf berarah sama dengan walk path dan sirkuit dalam graf tak berarah. Hanya saja dalam graf berarah perjalanan yang dilakukan harus mengikuti arah garis, dan untuk membedakan antara graf dan graf tak berarah, maka walk path circuit dalam graf berarah disebut walk berarah, path berarah, dan sirkuit berarah. Suatu graf berarah yang tidak memuat sirkuit berarah disebut graf berarah tanpa sirkuit atau directed acyclic graph atau DAG, atau kadang-kadang disebut acyclic. Selanjutnya representasi graf dalam matriks. Nah, untuk menyatakan graf dalam suatu matriks, maka perhitungan yang diperlukan yaitu secara umum dipakai yaitu matriks hubung atau adjacency matrix. Selanjutnya pohon. Misal G adalah suatu graf sederhana dan tidak memiliki garis paralel dan loop disebut pohon apabila G tidak memuat sirkuit terhubung. Untuk pohon semu adalah pohon yang terdiri dari sebuah titik. Untuk pohon kosong adalah pohon yang tidak mempunyai titik. Nah, seperti kita lihat gambar di sebelah kiri ini, nah, ini merupakan pohon. Untuk apabila ada dua atau lebih pohon yang tidak saling berhubungan, maka itu kita sebut sebagai forest. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk penjelasan 8.2 akan dijelaskan oleh Mumtaz. Kali ini saya akan menjelaskan padatang minimum. Padatang minimum adalah pohon tangkai dengan total populasi minimum mungkin. Cara yang paling sederhana adalah dengan mendaftarkan semua pohon rentang yang mungkin dibuat dan menghitung total bobot tiap-tiap pohon rentang. Kemudian masuk ke selanjutnya yaitu algoritma Kurzweil. Algoritma Kurzweil itu mencari pohon rentang minimum dari graf G dengan algoritma yang ditemukan oleh Kurzweil. Misalnya G adalah graf mula-mula dengan n titik, T adalah pohon rentang minimum, E adalah himpunan semua garis. Algoritma pembuatannya untuk pohon rentang minimum ini dengan algoritma Kurzweil. Yang pertama isi T dengan semua titik, G tanpa garis. Yang kedua yaitu dengan M sama dengan 0. Yang ketiga selama M lebih kecil daripada N-1 lakukan. Yang pertama tentukan garis E
dengan bobot minimum. Jika ada beberapa dengan sifat tersebut, pilih salah satu secara sembarang. Yang kedua, hapus dari besar dari besar. Jika ditambahkan ke T tidak menghasilkan sekuit, maka yang pertama tambahkan ke T, yang kedua M sama dengan M plus 1. Contohnya, carilah pohon rentang minimum dengan menggunakan algoritma Kruskal. Berapa bobot minimum totalnya? G mula-mula tanpa dan himpunan semua garis dalam G sama dengan dalam keadaan urut atau kecil ke besar tanpa. Kemudian ambil garis dalam dengan bobot minimum diperoleh garis E4 dengan bobot sama dengan 3. Selanjutnya ada 3 garis dengan bobot terkecil, yaitu E2, E8 dan E9 yang semuanya mempunyai bobot sama dengan 5. Selanjutnya ada 5 garis yang mempunyai bobot sama, yaitu 15. Pilih salah satu sembarang, misalnya E1. Dengan penambahan garis E1 maka T menjadi kerang seperti pada gambar. Dari 4 garis mempunyai bobot 15, sisanya misalkan dipilih garis E3. Jika garis E3 ditambahkan pada T, maka akan terbentuk loop V1, V2, V3, V4 kembali ke V1. Maka garis E3 tidak boleh dipilih. Selanjutnya dari 3 garis yang mempunyai bobot terkecil, yaitu 15 lainnya, misalkan dipilih dari garis E10. Dengan graf penambahan garis E10 maka T menjadi graf seperti pada gambar. Kemudian masuk ke sifat algoritma prim. Untuk algoritma prim sendiri itu yaitu metode lain untuk mencari pohon rentang minimum ditemukan oleh Robert J. Prim. Berbeda dengan algoritma Kruskal yang dimulai dengan graf tanpa garis. Kemudian algoritma prim dimulai dari graf yang kosong sama sekali. Algoritma prim mungkin menghasilkan pohon rentang yang berbeda dengan pohon rentang yang dihasilkan melalui algoritma Kruskal. Contohnya, gunakan algoritma prim untuk mencari pohon rentang minimum dimulai dari titik V1. Untuk menyelesaikannya, misalkan G adalah graf mula-mula seperti yang tampak pada gambar, dan T adalah pohon rentang minimum yang akan dibuat. Mula-mula VT sama dengan V1 dan ET sama dengan kurung-kurang kosong. Pada iterasi pertama, pilih garis EI E dalam G dan EI E T yang berhubungan dengan V1 dengan bobot terkecil. Ada 3 garis yang berhubungan dengan V1, masing-masing garis E1 dengan bobot 13, E2 bobot 5 dan E3 bobot 16. Pilih garis dengan bobot terkecil yaitu E2. Tambahkan E2 ke ET dan titik ujung E2 sama dengan V7 ke VT. Dan ini adalah tabel literasi yang dilakukan secara berulang. Kemudian ke selanjutnya yaitu pohon Steiner. Pohon Steiner melakukan perluasan dari pohon rentang minimum. Kita mencari pohon yang menghubungkan semua titik dalam graf dengan bobot minimum. Semua titik dalam pohon rentang minimum haruslah merupakan titik dalam graf mula-mula. Dalam pohon Steiner, selain titik dalam graf mula diperbolehkan menambah jumlah titik tambahan agar total bobot pohon rentang yang dihasilkan minimum. Contohnya, diketahui graf panjang garis sebanding dengan jarak antara 2 titik. Pada gambar di atas, yaitu yang pertama merupakan pohon rentang minimumnya dengan total jarak 6 plus 8 plus 6 sama dengan 20. Kemudian yang selanjutnya merupakan pohon Steiner dengan penambahan 2 buah titik S1 dan S2. Jarak V1 ke S1 adalah 32. Maka total jarak sama dengan 4 kali 3 akar 2 plus 2 sama dengan 18,97. Aplikasi pohon Steiner antara lain yaitu untuk penentuan topologi jaringan, jaringan komunikasi, penjadwalan, multiplexer, dan lain-lain. Hingga sekarang masih belum ada algoritma yang dapat menyelesaikan masalah pohon Steiner secara lengkap. Masalahnya utamanya adalah menentukan beberapa banyak titik Steiner yang perlu ditambahkan dan di mana posisinya. Beberapa penyelesaian yang bisa dijawab antara lain
dengan metode cabang batas atau branch bound, cabang potong, branch cut, enumerasi pohon-pohon rentang, pemrograman dinamis, dengan lain. Metode lain yang sedang dikembangkan akhir-akhir ini adalah pendekatan penyelesaian dengan metode heuristik atau misal pencarian lokal, simulated annealing, dan lain-lain. Mungkin cukup itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalia Nursyana dengan RP 2120600023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya untuk menjelaskan subbab 8.3. Ya, di sini subbab 8.3 yaitu dengan judul jalur terpendek. Kemudian selanjutnya dalam subbab 8.3 ini terdapat untuk jalur terpendek ini terdapat beberapa jenis permasalahan. Nah, permasalahan jalur terpendek ini merupakan masalah klasik dalam riset operasi. Ada beberapa variasi permasalahan jalur terpendek. Misalnya, lajur terpendek antara dua buah titik dengan tambahan syarat harus melalui suatu titik lainnya, jalur terpendek, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jenis permasalahan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jalur terpendek antara dua buah titik, jalur terpendek antara semua pasangan titik dalam graf, kemudian yang ketiga ada jalur terpendek dari suatu titik ke semua titik lainnya. Nah, dalam subbab 8.3 dalam jalur pendek ini dibagi lagi ke beberapa subbab. Yang pertama ada algoritma Dijkstra. Nah, algoritma ini merupakan algoritma yang ditemukan oleh Dijkstra yang merupakan algoritma untuk mencari jalur pendek antara dua titik. Nah, dimisalkan G adalah graf berlabel berarah atau tidak berarah dengan titik VG, yaitu ada V1, V2, dan seterusnya hingga Vn. Dan path terpendek yang dicari adalah V1 ke Vn. Algoritma Dijkstra ini dimulai dari titik V1. Dalam iterasinya, algoritma akan mencari satu titik yang jumlah bobotnya dari titik satu terkecil. Titik-titik yang terpilih ini dipisahkan disebut titik permanen. Dan titik-titik tersebut tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya. Nah, menurut algoritma di atas ini yang telah disusun yang untuk mencari path terpendek. Nah, jalur terpendek dari titik V1 hingga ke Vn adalah melalui titik dalam L secara berurutan dan jumlah bobot path terkecilnya adalah Dn. Selanjutnya untuk contoh soal yang pertama dari contoh 8.14 yaitu carilah jalur terpendek dari titik V1 ke V7 dalam graf berarah gambar 8.15 matriks yang merupakan pada gambar ini ya. Nah, untuk matriks hubung yang digunakan untuk menyatakan graf gambar adalah sebagai berikut seperti ini. Nah, selanjutnya dalam penyelesaiannya ada beberapa iterasi. Nah, pada iterasi pertama ini, mohon maaf. Nah, di 1 merupakan sama dengan 0 dan diambil sebagai titik permanen pertama L yang merupakan V1. Nah, iterasi selengkapnya ini akan tampak pada 8.1. Nah, jika dilihat sini untuk iterasi I sama dengan 1, harga DC yang mungkin berubah adalah pada titik-titik yang dapat dicapai secara langsung dari titik permanen terakhir. Titik yang dapat dicapai langsung dari V1 adalah titik V2 dan V3. Nah, D2 adalah harga minimum dari nilai D2 sebelumnya dibandingkan dengan titik permanen sebelumnya. Dengan ditambah dari titik permanen sebelumnya ke titik V2 secara langsung, yang dimana sama dengan min D1 plus W1,2 sama dengan min 0, hingga
0 tambah 3, yang dimana sama dengan 3. Secara analog ini, D3 adalah harga minimum dari nilai D3 sebelumnya, dibandingkan dengan D titik permanen sebelumnya, dengan ditambah jarak dari titik permanen sebelumnya ke titik V2 secara langsung. Nah, jadi dalam iterasi ini diperoleh nilai baru D2 sama dengan 3 dengan D3 sama dengan 9. Nilai DJ yang lain tetap karena tidak dapat dicapai secara langsung dari V1. Nah, karena ini tujuan V7 belum merupakan titik permanen, maka iterasinya akan dilanjutkan dan nilai DJ terkecil pada iterasi ini adalah D2 sama dengan 3 jika dilihat ya. Maka titik V2 dijadikan titik permanen untuk iterasi berikutnya dalam tabel 8.11 yang akan ditampilkan. Hal ini ditandai dengan arsiran pada sel kolom D2 pada iterasi I sama dengan 1. Nah, untuk iterasi I sama dengan 2, titik permanen yang didapat sebelumnya V2 dengan D2 sama dengan 3. Titik yang dapat dicapai secara langsung dari titik permanen V2 adalah V4 dengan D4 sama dengan tidak terhingga dan V5 dengan D5 tak terhingga. Maka seperti yang sudah dijelaskan pada iterasi berikut, yaitu dengan D4 sebagai berikut. Nah, kemudian iterasi nilai DJ yang lain adalah yang akan ditampilkan pada tabel 8.1. Pada iterasi I sama dengan 2. Nah, nilai DJ paling minimum adalah D5 sama dengan 4. Maka titik V5 kita jadikan permanen pada iterasi berikutnya. Nah, untuk iterasi I sama dengan 3, kalau dari iterasi sebelumnya kan I sama dengan 2, itu titik permanen adalah V5 dengan D5-nya sama dengan 4. Nah, titik yang dapat dicapai secara langsung dari V5 adalah V4 dengan D4 sama dengan 10 dan V6 dengan D6 sama dengan tak terhingga. Nah, iterasi sebagai berikut. Nah, nilai DJ minimum adalah D3 sama dengan D4 minus 9. Dengan memilih salah satunya, misalkan D3, maka titik V3 dijadikan titik permanen pada iterasi berikutnya. Untuk iterasi 4 dan 5 sebagai berikut, berhubung ini menyesuaikan dengan waktu, jadi bisa dibaca. Kemudian ini iterasi sama dengan 6. Nah, untuk interpretasinya, pada setiap langkah algoritma Dijkstra ini menguji apakah jarak ke suatu titik akan lebih pendek apabila jalurnya dilakukan melalui titik permanen yang didapat sebelumnya. Titik permanen ini merupakan titik yang jaraknya dari titik sumber V1 yang dimana terpendek, jadi sudah tidak perlu dievaluasi lagi dalam iterasi berikutnya. Nah, pada pada iterasi I sama dengan 1 di titik V4, perjalanan tidak mungkin dilakukan secara langsung di titik V1 ke V4. Sehingga karena jaraknya ya, pada iterasi I sama dengan 2 diuji apakah jalur akan lebih pendek dibanding dengan V2. Nah, jadi jalurnya V1, V2, V4. Ternyata jalurnya lebih pendek, yang dimana sebesar 8 dari 3 tambah 7. Hal ini dibandingkan dengan jarak sebelumnya. Selanjutnya untuk iterasi I sama dengan 3 diuji lagi apakah perjalanan ke V4 akan lebih pendek lagi jika dilakukan lewat titik permanen I sama dengan 2 yang dimana dengan V5. Ternyata perjalanan V4 melalui V5 dengan jalur V1, V2, V5, V4 memiliki jarak 9 yang lebih pendek dari jarak sebelumnya yang dimana 10. Sehingga jalur baru ini diambil sebagai jalur baru. Nah, berikut untuk tabelnya bisa dilihat. Nah, untuk mencari jalur yang menghasilkan jarak terpendek, maka perhatikan dari tabel ini ya, dari bawah ke atas, dimulai dari titik permanen terakhir, V7, perhatikan titik VC pada iterasi ke I.
Nah, apabila DC ini pada iterasi ke I, mohon maaf, mengalami penurunan dibanding DC, maka iterasi ke I1 pada sel di atasnya pada tabel 8.1, maka titik permanen pada iterasi I1 merupakan jalur yang harus dilalui. Nah, jika diperhatikan pada titik iterasi I sama dengan 6, yang dimana dengan titik permanen V7, tabel 8.1 berikut, nilai DC pada I sama dengan 6 mengalami penurunan dibandingkan dengan D7 pada I sama dengan 5. Maka titik permanen I sama dengan 5 merupakan jalur yang harus dilalui sebelum V7. Nah, berikutnya, perhatikan titik permanen V6 pada I sama dengan 5. Nah, D6 pada I sama dengan 5 mengalami penurunan dibandingkan dengan D6 pada I sama dengan 4. Berarti titik permanen pada I sama dengan 4 menjadi titik yang harus dilalui sebelum V6. Nah, berikutnya, mohon perhatikan untuk titik-titik yang dilalui pada terakhir ini. Nah, pada I sama dengan 4 tidak mengalami penurunan dibandingkan pada I sama dengan 3. Ini berarti titik permanen pada I sama dengan 3 tidak menjadi jalur yang dilalui. Naik lagi pada I sama dengan 2 yang mengalami penurunan dibandingkan di 4, di bawahnya berarti titik permanen iterasi 2 mengalami titik yang juga harus dilalui. Nah, secara analog, D5 juga mengalami penurunan pada I sama dengan 1 dibandingkan dengan I sama dengan 2. Berarti titik permanen pada I sama dengan 2, mohon maaf, I sama dengan 1 menjadi titik yang harus dilalui. Demikian juga pada D2, penurunan terjadi lagi dibanding dengan I sama dengan 2. Jadi titik permanen pada I sama dengan 1 pada V1 menjadi titik yang dilalui. Jadi jalur optimalnya adalah V7, V6, V4, V5, V2, dan V1. Nah, kemudian pada jalur terpendek ini untuk subbab kedua yaitu ada algoritma Warshall. Nah, algoritma ini bertujuan untuk mencari jarak terpendek dari suatu titik ke titik lain dibandingkan dengan untuk mencari jarak terpendek dari semua titik ke semua titik pada algoritma Dijkstra, karena harus dilakukan berulang-ulang sebanyak jumlah titiknya. Jadi demikian, maka efisiensinya lebih buruk. Nah, maka di sini ada algoritma Warshall, yang dimana algoritmanya ini lebih efisien untuk mencari jarak terpendek dari semua titik ke titik lain, semua titik lain. Nah, algoritma Warshall ini untuk mencari path terpendek yang merupakan algoritma sederhana dan mudah implementasinya. Dengan prinsip dasarnya tidak jauh berbeda dengan algoritma Dijkstra. Pada iterasi I dihitung jarak terpendek dari semua titik ke semua titik apabila path-nya melalui VI. Nah, algoritma Warshall ini untuk mencari path terpendek dengan yang ditampilkan sebagai berikut. Nah, misalkan W0 adalah matriks hubung graf berarah berlabel mula-mula. W adalah matriks hubung minimal dengan Wij sama dengan path terpendek dari titik VI ke Vj. Nah, untuk contohnya, yang pertama adalah carilah path terpendek di titik VI ke Vj, yang dimana Ij sama dengan mohon maaf, 1, 2, hingga seterusnya hingga 6. Graf berarah berlabel pada gambar 8.17 sebagai berikut. Bisa dilihat. Nah, matriks hubung untuk menyatakan graf gambar adalah sebagai berikut. Dengan matriks path Z0, dibuat dengan aturan sebagai berikut. Nah, ini berarti bahwa titik VI dihubungkan langsung dengan titik Vj, maka elemen matriks ZI J sama dengan nilai kolom J. Nah, ada beberapa iterasi pada contoh soal ini dengan sebelumnya kan diperoleh dengan Z0 sebagai berikut pada matriks di atas. Nah, untuk iterasi K sama dengan 1,
Tiap titik ini diuji dengan jarak antara dua titik lebih dari perjalanan dilakukan melalui V1. Nah, dalam setiap sel matriks W dicek apakah WIJ lebih dari WI ditambah dengan W1J. Jika iya, maka WIJ diganti dengan WI1 plus W1J dengan sebagai contoh berikut. Nah, untuk iterasi kedua, yang kedua adalah sebagai berikut. Nah, proses ini dilakukan sama untuk semua elemen matriks. Didapatkan matriks W2 yang dapat dilihat sama seperti matriks W1 sebelumnya. Nah, elemen yang diberi kotak menunjukkan elemen yang mengalami perubahan dibandingkan dengan matriks W1. Untuk semua elemen matriks W yang berubah akan menyebabkan perubahan pada matriks Z di sel yang sama. Bisa dilihat pada matriks paling kanan sebagai berikut. Nah, W ini merupakan matriks jarak terpendek dari semua titik ke semua titik. Dan Z6 merupakan path yang harus dilalui. Sebagai contoh, jarak V1 ke V6 adalah 12. Path yang harus dilalui adalah sebagai berikut. Nah, jadi path terpendek dari V1 ke V6 adalah V1, V4, V2, V5, V3, V6 dengan jarak terpendeknya 12. Nah, kemudian untuk subbab yang ketiga, yaitu ada jalur terpendek pada paragraf berarah tanpa sirkuit. Nah, apabila berarah dan tidak memuat sirkuit, maka graf tersebut dapat diurutkan secara topologi sebagai V1, V2, hingga seterusnya hingga Vn. Sehingga semua dari garis berarahnya adalah titik VI ke VJ dengan I kurang dari C. Dengan pengurutan ini, maka pencarian jarak terpendek dari suatu titik ke semua titik lainnya akan lebih efisien. Nah, untuk contoh pertama, ujilah apakah graf berarah pada gambar 8.15 ini memuat sirkuit berarah dengan yang ditampilkan sebagai berikut dengan matriks hubung W untuk menyatakan graf gambar sebagai berikut. Nah, matriks binar yang sesuai adalah sebagai berikut, dapat dilihat. Kemudian tampak bahwa elemen kolom 1 semuanya sama dengan 0. Maka T1 sama dengan V1. Dengan hapus kolom V1, maka baris V1 menjadi matriks B sebagai berikut. Nah, semua elemen pada kolom min 2 pada V3 sama dengan 0, maka T V1 V3. Hapus kolom V3 dan baris V3 didapat sebagai berikut pada matriks yang sebelah kiri. Nah, karena tinggal sebuah titik V7, maka iterasinya dihentikan. Nah, berikutnya ini berturut didapatkan matriks B3, B4, B5, B6 dengan menghapus titik V2, V5, V4, dan V6. Nah, karena tinggal sebuah titik V7, maka iterasinya dihentikan karena tinggal sebuah titik V7. Nah, T sama dengan V1, V3, V2, V5, V4, V6, dan V7. Graf gambar 8.15 dapat digambarkan bentuk topologi sebagai gambar 8.15. Nah, dapat di sini bahwa semua titik seolah-olah dapat diurutkan sedemikian hingga semua garisnya mengarah ke kanan. Dapat dilihat pada gambar 8.18 di bawah ini. Nah, kemudian subbab keempat adalah masalah penggantian peralatan. Nah, masalah penggantian peralatan dapat diselesaikan dengan merubahnya menjadi masalah pencarian jarak atau path minimum. Dalam hal ini, titik VJ dalam graf menyatakan awal tahun ke J. Label garis berarah dari VI ke VJ dinyatakan total biaya menyatakan total biaya yang dikeluarkan jika alat yang dibeli pada awal tahun ke I dijual pada tahun ke J dengan I kurang dari J. Gambar 8.19 di bawah ini menunjukkan keadaan masalah penggantian alat selama 5 periode. Dan diperhatikan bahwa jumlah titiknya adalah 5 plus 1 buah. Nah, untuk contohnya, di sini ada contoh
Dengan saya bacakan ya, pada tahun 2000, sebuah perusahaan pengangkutan memiliki masalah penggantian armada mobilnya untuk pemakaian 5 tahun ke depan. Perkiraan harga sebuah mobil baru tampak pada label berikut. Nah, pada tabel 8.4b ini menunjukkan biaya operasional perawatan untuk lama pemakaian 1 hingga 4 tahun. Biaya ini hanya dipengaruhi oleh lama pemakaiannya dan tidak dipengaruhi oleh kapan mobil dibeli. Apakah mobil lama dijual, maka harga jualnya, apabila mobil lama dijual, maka harganya tergantung dari tahun pembelian dan lama pemakaiannya. Harga jual tersebut tampak pada tabel 8.4c berikutnya. Tanda min, mohon maaf, strip pada label 8.4c menunjukkan bahwa penjualan tidak mungkin dilakukan karena waktu penjualan melebihi batas waktu. Nah, berikut merupakan tabel 8.4c. Nah, kemudian untuk soalnya tentukan kapan pembelian mobil baru harus dilakukan agar total biaya yang dikeluarkan pada tahun 2005 seminimum mungkin. Nah, di sini untuk penyelesaiannya dimisalkan dengan pada tahun 1 ini adalah 2001, maka penggantian mobil pada tahun KI dapat digambarkan sebagai gambar 8.20 berikut. Titik V ini menyatakan pembelian mobil baru yang dilakukan pada tahun KI. Garis dari titik VI, VJ dengan I kurang dari J menyatakan total biaya yang dikeluarkan apabila mobil yang dibeli pada tahun VJ dijual lagi pada tahun VJ. Nah, label garis dari DIJ merupakan biaya total yang harus dikeluarkan apabila penggantian mobil yang dibeli pada tahun KI dilakukan pada tahun ke-J. Nah, biaya ini adalah biaya pembelian mobil baru pada tahun KI dengan dikurangi harga penjualan mobil bekas pada tahun ke-J setelah dipakai JI pada tahun itu. Nah, ditambah dengan biaya perawatan selama tahun J ke I. Nah, berikut untuk perhitungannya. Nah, matriks. Nah, perhitungan perintahannya sama. Maka didapat matriks biaya yang merupakan matriks D dengan sebagai berikut. Nah, berikut untuk tabel. Jelasannya, tabel 8.5. Nah, karena grafnya jelas tidak memiliki sirkuit, semua garis VI ke VJ jika I kurang dari J, maka pencarian jarak terpendek pada graf berarah tanpa sirkuit yang dilihat subbab sebelumnya lebih mudah dilakukan. Tabel 8.5 adalah tabel iterasi pencarian jarak terpendek dari V1 ke V5. Nah, jarak terpendek dari V1 ke V5 adalah 200 dengan petnya V1, V2, dan V5. Jika diinterpretasikan kesalahannya agar total biayanya minimum, maka pembelian mobil dilakukan awal tahun ke-1 dan awal tahun kedua. Nah, selanjutnya 8.4.1 ini proyek akan dijelaskan oleh saya. Untuk proyek sendiri adalah pekerjaan yang memiliki awal dan akhir. Dan untuk pekerjaan ini terdapat aturan atau urutan tertentu. Nah, dalam menyelesaikan proyek ini biasanya ada 2 masalah, yaitu satu untuk menentukan urutan pekerjaan, nah, kapan harus dimulai sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan secepat-cepatnya. Yang kedua, menentukan jalur kritis apabila ada pekerjaan yang harus pelaksanaannya ditunda dan menyebabkan keseluruhan proyek mundur. Misalkan tersedia dana tambahan atau untuk mempercepat pekerjaan mana saja yang penyelesaiannya dapat dipercepat tanpa merubah jalur kritis, tapi dengan biaya tambahan yang semurah-murahnya. untuk subbab kedua, yaitu ada pembuatan jaringan proyek, yang dimana proyek dapat dinyatakan dalam suatu graf berarah yang disebut dengan proyek.
dengan jaringan proyek. Titik ini menyatakan kejadian selesainya suatu aktivitas yang dimulainya dengan aktivitas yang lain. Garis dalam graf berarah menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Label garis menunjukkan lama waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, untuk contohnya, misalkan di sini ada proyek pembuatan alat dari logam terdiri dari beberapa aktivitas. Mula ada 3 komponen A, B, C yang harus dicairkan di tempat pengecoran pada lokasi 1. Setelah itu ketiga komponen tersebut akan ditemukan di tempat pencatatan lokasi 2 dan kemudian dikirimkan ke tempat penyimpanan lokasi 5. Dapat dilihat sebagai berikut. Untuk soalnya, buatlah jaringan yang menyatakan aktivitas proyek tersebut. Nah, berikut untuk penyelesaiannya. Didapat graf sebagai berikut pada halaman 8.21. Nah, garis titik I ke C menyatakan aktivitas pengiriman komponen dari lokasi I ke lokasi J. Sebagai contoh, garis berarah dari titik 3 ke titik 2 menyatakan aktivitas pengiriman komponen B dari tempat pembukutan ke tempat percetakan. Graf berarah yang menyatakan proyek dapat dilihat pada graf ini. Nah, misalkan I merupakan lokasi I. Dengan lokasi 1 adalah tempat pengecoran logam, lokasi 2 adalah tempat pencetakan, lokasi 3 adalah pembukutan, keempat adalah penggilingan, dan kelima adalah tempat penyimpanan. Nah, dalam penyelesaian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan jaringan proyek. Yang pertama ada tiap aktivitas harus dinyatakan dengan sebuah garis berarah. Ini berarti bahwa suatu aktivitas tidak boleh muncul lebih dari 1 kali. Nah, dan tidak boleh ada 2 atau lebih aktivitas yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama pada gambar 8.22a berikutnya. Kasus ini timbul jika ada 2 aktivitas yang dimulai serentak. Untuk menghindari kondisi seperti itu, maka dibuat suatu aktivitas dummy dengan waktu pelaksanaan sama dengan 0 pada gambar 8.22b berikutnya. Nah, berikut untuk graf yang didapatkan. Nah, jaringan ini tidak boleh memuat sirkuit atau graf berarah arus asiklik. Jadi, jaringan yang memuat graf lab pada gambar 8.23 tidak diperbolehkan karena tidak jelas aktivitas mana yang menjadi prasyarat. Nah, kemudian jaringan ini harus memiliki titik awal dan titik akhir yang tunggal. Titik awal yang merupakan awal dari keseluruhan rangkaian kegiatan, titik akhir merupakan akhir dari semua kegiatan. Visualisasi graf berarah tidak penting. Untuk skala yang sama, beberapa orang mungkin membuat graf yang tampak berbeda meskipun sebenarnya sama. Pembuatan graf umumnya tidak sekali jadi. Kita mungkin perlu berkali-kali menggambar ulang untuk mengatur posisi titik agar graf yang kita gambar tidak ruwet. Disebabkan karena graf akhir yang terbentuk harus memenuhi kondisi yang ditetapkan, sedangkan penggambaran graf harus dilakukan tahap demi tahap. Nah, kemudian untuk metode jalur kritis pada subbab 8.4.3 atau CPM. Nah, aktivitas yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya disebut aktivitas kritis. Sebaliknya, aktivitas yang dapat ditunda pelaksanaannya disebut aktivitas yang tidak kritis. Masalah yang harus diselesaikan dalam jaringan proyek adalah menentukan jalur kritis, yaitu urutan aktivitas kritis beserta total waktu tercepat untuk menyelesaikan seluruh proyek. Salah satu metode yang dipakai yaitu dengan metode jalur kritis atau critical path method. Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan waktu dalam hari ini yang dibutuhkan untuk tiap aktivitas seperti pada label graf berikut. Dengan soal berapa waktu tercepat untuk menyelesaikan seluruh proyek. B, manakah jalur kritisnya? Nah, pertama di sini kita perlu mencari ES untuk setiap titik dahulu. Titik awal proyek adalah titik 1, maka ES 1 sama dengan 0.
Nah, titik berikutnya yang dapat dicari ES-nya adalah titik 3, karena satu-satunya prasyarat titik 3 adalah titik 1 yang merupakan titik awal. Maka ES sama dengan ES1 plus T1, T13 sama dengan 0 plus 2 sama dengan 2. Nah, jika diperhatikan, di sini belum dapat dihitung karena ES4 belum diketahui. ES2 belum bisa dihitung. Maka prasyarat titik 2 adalah titik 1, 3, dan 4. Titik yang berikutnya dapat dicari dengan titik adalah titik 4. Satu-satunya prasyarat titik 4 adalah titik 3, sehingga ES4 sama dengan ES3 plus T34 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3, karena ES semua prasyarat titik 2 sudah diketahui. Maka sekarang ES2 dapat dihitung, dan maksimum ES plus T12, ES3 plus T32, ES4 plus T42. Dan maksimum 0 plus 3, 2 plus 5, 3 plus 3 sama dengan 7. Nah, jadi aktivitas dimulai dari titik 2, yang dimana pengiriman dari tempat percetakan ke tempat penyimpanan baru dapat dilakukan setelah hari ke-7. Pelaksanaan tidak dapat dilakukan lebih cepat karena harus menunggu selesai pengiriman dari tempat penyimpanan. Jika lihat pada titik 3 dan titik 2. Berikutnya ES5 sama dengan ES2 plus T25 sama dengan 7 plus 2 sama dengan 9. Karena titik 5 adalah titik akhir jaringan proyek, maka berarti waktu cepat penyelesaian seluruh proyek adalah 9 hari. Berikutnya, untuk mencari jalur kritisnya dihitung LC untuk setiap titik, dimulai dengan titik akhir titik 5, LC titik I dapat dihitung apabila semua titik yang memiliki prasyarat titik I sudah diketahui LC-nya. Nah, dengan yang dibilang saat ini, satu-satunya LC yang dapat dicari adalah LC4, karena titik 4 hanya memiliki prasyarat titik 2 saja. LC belum dapat dihitung karena LC3 belum dapat dihitung karena LC4 belum diketahui. LC1 juga belum dapat dihitung karena LC3 belum diketahui. Nah, nilai LC ini dinyatakan dengan angka pada segitiga di sebelah titik pada gambar 8.27. Sebagai berikut. Nah, jalur kritis adalah jalur yang melalui semua titik di mana ES sama dengan LC. Pada contoh ini melalui titik 1, 3, 5, 1, 3, 2, 5 yang digambarkan dengan garis tebal pada gambar 8.27. Nah, untuk sebab yang terakhir pada 8.44, optimalisasi jalur kritis. Nah, dalam suatu proyek, biasanya lama pengerjaan suatu aktivitas ini berhubungan dengan biaya proyek yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Nah, biaya langsung biasanya lebih diperhatikan karena secara langsung dapat mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Nah, misalkan terdapat dana tambahan untuk mempercepat penyelesaian proyek. Masalahnya adalah memiliki kegiatan-kegiatan yang dipercepat penyelesaiannya tanpa merubah jalur kritis dan biaya yang semurah-murahnya. Kegiatan yang dapat dipercepat adalah kegiatan yang berada di jalur kritis, karena kegiatan inilah yang menentukan lama pengerjaan suatu proyek. Pekerjaan di jalur kritis dianalisa dan waktu penyelesaiannya diturunkan. Pekerjaan yang diprioritaskan untuk dipercepat adalah pekerjaan yang penurunan waktunya tidak membutuhkan banyak biaya tambahan. Nah, seperti ini untuk slope atau kemiringan garis pada gambar 8.35 dapat ditentukan dengan persamaan M sama dengan CC kurangi CN dibagi dengan TN kurangi TC. Nah, slope ini menyatakan besarnya kenaikan biaya untuk penurunan suatu unit waktu pengerjaannya. Semakin kecil slope, berarti penurunan waktu pekerjaan hanya dapat membutuhkan tambahan biaya yang sedikit.
sehingga pekerjaan ini diprioritaskan untuk dipercepat. Nah, algoritma pengoptimalannya sebagai berikut. Yang pertama adalah cari jalur kritis untuk biaya normal. Kedua, tentukan slope tiap pekerjaan di jalur kritis. Yang ketiga, tentukan slope terkecil, misalkan MK. Turunkan waktu penyelesaian ke aktivitas K sekecil-kecilnya tanpa mengubah jalur kritis. Yang kelima, ulangi langkah sebelumnya pada 3 hingga 4 hingga tidak ada lagi aktivitas yang dapat dipercepat tanpa merubah jalur kritis. Yang keenam, percepat waktu pengerjaan untuk tiap aktivitasnya dengan slope terkecil berikutnya, tapi dengan memperhatikan efeknya pada jalur non-kritis. Ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.